Ya, halo, selamat malam Sobat Sekolah. Berjumpa lagi dengan Kak Jaisa di sini. Tentunya di talk show yang dinanti-nantikan oleh Sobat Sekolah dimanapun Sobat Sekolah berada. Di talk show Guruku Tersayang, di mana pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dan kita juga akan bercerita nih dengan seorang guru yang sangat luar biasa dalam pelayanannya sebagai seorang guru. Nah, sobat sekolah, untuk jadi seorang guru tuh pastinya banyak sekali ya, suka duka, atau mungkin tantangan, atau mungkin mujizat yang sering dialami oleh guru dalam pelayanannya. Begitu juga pastinya yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita dihadirkan bersama-sama dengan kita pada saat ini, Mem Janet Wage. Selamat malam, Mem. Selamat malam. Boleh menyapa sobat sekolah yang menyaksikan, Mem? Selamat malam seluruh sobat Selamat sekolah. malam semua sahabat sekolah yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Iya, oke. Opening yang sangat luar biasa ya sobat sekolah. Sebelum kita lanjut mungkin ke tanya-tanya sama narasumber kita pada malam hari ini, mungkin Kak Jisa akan baca dulu biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Mem Janet Debbie Wage yang tentunya sudah menikah dengan Sir Osbert Theo Ronald Miojo, ya, yang saat ini juga bekerja sebagai seorang guru fisika di SMA Unclub Air Madidi. Mem lahir di Sawangan, Air Madidi pada tanggal 1 Desember tahun 1972. Wah, sudah mau mendekat ya ternyata ke hari ulang tahunnya Mem nih sobat sekolah. Oke, kita lanjut ke riwayat pekerjaan Mem. Mem menjadi seorang guru bahasa Inggris pada tahun ya. Mem menjadi seorang guru bahasa Inggris sekarang di Kelabat Adventist Academy yang berada di Manado. Nah, ternyata Mem itu sudah melayani menjadi seorang guru sejak tahun 1994 sampai tahun 1995 menjadi instruktur bahasa Inggris di Manado English Conversion School di Manado. Kemudian lanjut di tahun 97 sampai di tahun 98, Mem kembali lagi menjadi instruktur bahasa Inggris. Tapi kalau yang tadi itu sobat sekolah, Mem di Manado English Conversion School, sekarang Mem di tahun 97 sampai 98 itu Mem di Michigan College di Manado juga. Kemudian di tahun 97 masih di tahun yang sama sampai bulan 8 di tahun 97 Mem jadi guru bahasa Inggris di SMP Advent Laboratorium Universitas Kelabat Manado. Kemudian Mem menjadi wali kelas di SD Advent Laboratorium Universitas Kelabat di tahun 97 sampai 98. Kemudian Mem menjadi guru bahasa Inggris di tahun 98 sampai di tahun 2008 di SMA Advent Kelabat. Di tahun 2008 sampai tahun 2011, kemudian Mem menjadi guru bahasa Inggris di SD dan SMP Advent 2 Sario Manado. Dan seperti yang Kak Jaisa sudah sebutkan tadi, Mem saat ini menjadi seorang guru bahasa Inggris di Kelabat Adventist Academy Manado. Kira-kira begitu ya Mem ya, pelayanan Mem selama menjadi seorang guru. Oke, untuk riwayat pendidikan Mem tamat menjadi seorang sarjana di tahun 98 dari Universitas Kelabat. Dan Mem mengambil majornya yaitu pendidikan bahasa Inggris. Kemudian gak hanya itu nih Sobat Sekolah. Kemudian Mem melanjutkan lagi ke Master of Arts in English Education di Adventist University of the Philippines di Filipina pada tahun 2015 dan tamatnya di tahun 2018. Ya, begitu kira-kira CV atau biodata dari narsum kita pada malam hari ini. Ya, sobat sekolah, kalau tadi Kak Jisa sudah baca ya, ternyata Mem juga sudah lumayan lama ya Mem ya di dunia berkecimpung di dunia pendidikan ya Mem ya dari tahun 94 sampai saat ini ya Mem. Kalau
tadi mungkin ada aku notice sedikit, Mem ternyata tuh baru tamat S1 bahasa Inggris tuh di tahun 98, tapi ternyata bekerja di dalam kebahasa Inggrisan ini udah dari tahun 94 ternyata sobat sekolah. Nah, sebelum lanjut nih Mem dan seluruh sobat sekolah yang menyaksikan, kalau kita berbicara mengenai menjadi seorang guru nih Mem, kira-kira menurut Mem apa arti menjadi seorang guru? Boleh Mem bagikan kepada sobat sekolah Mem? Terima kasih. Terima kasih Kak Jisa untuk perkenalannya, lengkap sekali. Visi saya dibaca. Ya, Oke, semoga ini juga bisa jadi apa ya, perkenalan dengan sahabat sekolah yang sementara menyaksikan acara ini. Menurut saya, pendidikan itu adalah sesuatu upaya yang dilakukan untuk membuat orang lain, seseorang itu, dia bisa mendapatkan pengetahuan. Kemudian dia bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tapi yang terpenting karena ini kata mendidik, berarti mendapatkan kemajuan dalam akhlak, dalam karakter, ya. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah satu usaha di mana membentuk satu manusia seutuhnya, bukan hanya bisa berhasil dalam akademis, tapi juga yang penting adalah membentuk karakter dari orang yang dididik. Nah, pernyataan yang sangat luar biasa ya sobat sekolah tentang arti pendidikan ya menurut Mem pada saat ini. Oke Mem, aku pernah membaca satu buku Mem yang mengatakan kalau seseorang itu berpendidikan, maka karakternya dia juga akan terbentuk di dalam pendidikan itu gitu. Kira-kira menurut Mem setuju dengan pernyataan itu atau enggak, dan mungkin Mem bisa memberikan alasan atas persetujuan Mem itu. Boleh Mem jelaskan? Sangat-sangat setuju. Saya sangat setuju. Karena perlu kita semua ketahui ya, sahabat sekolah ketahui bahwa kalau seseorang itu mendapatkan pendidikan dan pendidikan yang diberikan kepadanya itu dia mengerti, dia pahami, kemudian dia praktekkan, maka otomatis itu akan membentuk tabiatnya, membentuk karakter seseorang itu menjadi lebih baik. Karena tidak pernah ada pendidikan yang mendidik orang untuk menjadi yang tidak baik. Ya, pasti Iya. dia akan menjadi yang lebih baik. Jadi saya sangat setuju. Malah kalau kita dengar begini, kalau kita lihat ada orang-orang yang sepertinya tidak teratur hidupnya, orang-orang yang cuma asal-asalan dalam hidupnya, pasti orang akan bilang, dia tidak terdidik. Dia itu Iya, bukan orang yang betul. terdidik. Malah anak atau seseorang yang sekolah pun, kalau dia berlaku melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, maka orang akan mencap dia, anak ini tidak terdidik, engkau ini tidak terdidik. Padahal dia juga sementara belajar. Itu sebabnya saya sangat setuju dengan apa yang tadi Kak Jisa katakan. Iya, ya opening yang sangat luar biasa ya sobat sekolah untuk mendahului yang awal untuk akhirnya menuju ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, Mem tadi kalau sudah dilihat dari biodatanya di tahun 94 ya Mem ya langsung bekerjanya menjadi instruktur bahasa Inggris ya Mem ya. Padahal kalau mau dibilang mungkin itu Mem masih dalam tahap kuliah mungkin ya Mem ya, masih sementara kuliah ya Mem ya. Oke, Mem mau tanya, untuk jadi Mem jadi seorang guru tuh emang betul-betul cita-cita dari kecil kah Mem, ataukah paksaan orang tua, ataukah last choice gitu Mem, kayak wah udah nggak ada pilihan lain, udahlah jadi guru bahasa Inggris saja gitu. Boleh Mem ceritakan kepada sobat sekolah. Saya kalau mau tahu cita-cita saya, dari kecil Iya. saya mau jadi astronot. Ya, jadi Waduh. astronot. Iya Mem. Tapi ketika waktu itu tahun berapa ya? 85 kalau tidak salah. Challenger meledak, Hmm. mengurungkan
jadi takut. Kemudian ditambah juga dengan keadaan ekonomi keluarga yang saya lihat tidak memang tidak apa namanya menunjang untuk menjadi astronot, maka saya saat itu tidak punya cita-cita. Saya sekolah, setelah tamat SMA, masih di SMA saya berpikir saya mau masuk filsafat aja. Karena saya dengan hal rohani. Saya mau masuk filsafat. Tapi ada juga saran dari orang tua bahwa sebaiknya karena kita ini keluarga yang eh, dalam istilah susah ya. Karena ayah saya sakit waktu itu saya SMA, ayah saya sakit dan harus masuk ke rumah sakit, malah harus tinggal di rumah sakit ada sekitar beberapa bulan. Tamat SMA itu saya labor. Saya menjadi mahasiswa full labor di Unclub, saya kerja. Jadi satu semester saya kerja, kemudian nah di saat itu saya tidak tahu mau masuk apa. Tapi ya, waktu SMA karena saya suka seperti yang saya katakan tadi, saya suka hal-hal rohani, saya berpikiran untuk masuk filsafat, tapi karena orang tua saya uh, memintakan kalau boleh carilah yang bisa yang bisa dapat pekerjaan cepat supaya bisa membantu keluarga. Maka saya ikut kuliah, saya kuliah waktu itu setelah uh, satu semester Liverpool, saya sudah punya uang untuk melanjutkan kuliah. Saya ambil sekretaris atas saran dari supervisor saya waktu saya labor. Jadi ya kamu kuliahlah ambil sekretaris supaya bisa cepat dapat kerja dan seperti itu. Maka saya mengambil sekretaris satu semester. Ya, jadi saya masuk sekretaris, kemudian nilai-nilai saya bagus nilai-nilai saya. Tetapi sepertinya menjadi sekretaris itu bukan passion saya, karena ada hal-hal yang membuat akhirnya saya memutuskan saya tidak bisa jadi sekretaris, tidak sanggup untuk mengikuti tuntutan-tuntutan yang ada di sekretaris. Saya harus beginilah, harus begitu, sementara ekonomi saya tidak memungkinkan, jadi saya memutuskan untuk pindah. Jadi satu semester saya kuliah sekretaris, saya kuliah mau ambil apa ya, bingung. Tapi yang dekat-dekat dengan filsafat lah itu pendidikan. Dan pendidikan yang paling prospeknya kelihatannya ke depan baik adalah bahasa Inggris. Maka saya ambil bahasa Inggris. Dengan pemikiran bahwa kalau saya ambil bahasa Inggris, saya mungkin nanti bisa kerja di kedutaan. Ya bisa Jadi bukan untuk menjadi seorang guru. Tidak. Tetapi setelah seperti yang tadi kan, saya masih kuliah, kemudian saya sudah mulai kerja, mendapat kesempatan untuk jadi instruktur, mengajar bahasa Inggris di language school. Kemudian setelah saya lihat ternyata mengajar itu juga punya seni tersendiri, ya, asik. Jadi akhirnya saya tekuni dan tapi masih ada pemikiran ingin bisa kerja jadi tour guide, ya, bisa jadi tour guide, pokoknya yang serba luar negeri lah, yang pekerjaan-pekerjaan yang bisa ke luar negeri. Tapi ternyata saya melihat Tuhan mempunyai rencana yang lain kepada saya. Ketika saya sudah selesai instruktur, saya ditawarkan untuk mengajar, menggantikan tante saya yang berhenti dari sekolah sesudah saya jadi instruktur itu di SD, menggantikan dia menjadi wali kelas. Dan saya menghadapi anak-anak SD, saya merasa bahwa ternyata menjadi guru itu punya perasaan senang, ya. Ada rasa ternyata saya ini bisa berguna untuk orang lain. Saya merasa saya dibutuhkan untuk membentuk orang lain. Jadi akhirnya saya berusaha untuk
menekuni. Dan puji Tuhan ketika saya sudah bekerja, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti kelas-kelas distance learning dari IAS dulu yang pernah saya ikuti, dan saya mengikuti kuliah, dan saya dapati bahwa saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Romo Buat, bahwa menjadi pekerjaan pendidikan itu adalah pekerjaan yang paling indah. Dan itu saya jadi benar-benar dari tadi sebenarnya Kak Jisa juga pengen nanya, Mem, kalau kenapa Mem pengen dari sekian banyak pendidikan ya, jurusan di dalam kependidikan keguruan itu, kenapa Mem mau mengambil bahasa Inggris? Tapi ternyata sudah terjawab tadi ya, Mem ya. Dan kenapa juga Mem pengen jadi guru? Ternyata emang ada rasa senang tersendiri ya, rasa bahagia ketika bertemu dengan anak-anak SD ya, Mem ya. Iya, pengalaman yang sangat luar biasa ya Sobat Sekolah dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, Mem, mau tanya waktu Mem akhirnya waktu itu memutuskan untuk pengen mengambil guru, Mem kan sebelumnya udah sempat ngambil sekretaris ya Mem ya tadi kalau tidak salah ya. Iya, 1 semester yang setelah dari itu baru Mem ngambil keguruan ya, keguruan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris. Ya, nah ini mau Kak Jaisa tanya nih, Mem. Waktu Mem akhirnya memutuskan untuk mengambil pendidikan bahasa Inggris, bagaimana dukungan dari orang-orang sekitar Mem? Apalagi awalnya Mem sudah ada kuliah sekretaris dulu 1 semester, baru pindah lagi ke pendidikan bahasa Inggris. Apakah ada cercaan-cercaan yang menyakitkan hati Mem, ataukah dukungan yang benar-benar mensupport sepenuhnya kepada Mem waktu itu dari keluarga, entah dari orang tua atau mungkin dari saudara-saudara Mem? Boleh Mem ceritakan kepada sobat sekolah. Oke, jadi sobat sekolah, saya waktu mau memutuskan untuk pindah dari sekretaris, saya tidak tahu mau ambil apa, mau masuk filsafat juga seperti cita-cita pertama mulanya itu ayah saya yang bilang, ya nanti kalau seandainya kamu jadi dengan seorang pendeta, kamu kuliah filsafat untuk apa? Pendidikan yang kau dapatkan. Jadi sepertinya ya saya juga sudah punya pemikiran bahwa saya itu akan nanti ke depan akan menikah dengan seorang pendeta. Maka sebenarnya dibilang janganlah ambil pendeta, begitu janganlah ambil fakultas filsafat. Jadi yang dekat-dekat yang apa ya? Oh, bahasa Inggris. Nah, ayah saya juga bilang oke lah kalau kamu mau ambil bahasa Inggris. Dia menyokong. Dia bilang ya mungkin nggak itu yang saya katakan tadi. Kamu nanti bisa kerja di kedutaan, kamu bisa kerja di mana yang bisa ke luar negeri lah, begitu. Jadi saya mendapatkan dukungan dari orang tua saya. Tapi ini sebenarnya bukan mendukung sih, cuma bertanya-tanya saja. Dosen di sekretaris yang saya waktu kuliah nilai saya bagus dan dia melihat bahwa saya itu paling aktif di kelas, ya. Ketika semester depannya saya tidak masuk di kelasnya karena itu kelas yang berurutan. Jadi harus umpamanya ambil 1 dulu baru bisa ambil 2. Jadi ketika saya sudah selesai di yang 1, ketika di kelas yang kedua saya tidak ada, dia cari-cari. Dan kami karena sudah beda jurusan, kami sudah tidak bertemu. Nanti semester depannya dia bertemu, kemudian waktu dia tanda tangan pendaftaran, ternyata kamu sudah pindah. Jadi dia seperti menyayangkan saya pindah. Tapi jadi itu ayah saya, keluarga saya mendukung. Dosen saya, dia sebenarnya bukan tidak mendukung, tapi dia cuma heran saja, kaget karena saya yang notabene-nya nilai bagus di mata kuliahnya, saya harus pindah ke jurusan yang lain. Tapi kalau untuk teman-teman, mereka support saja, tidak ada masalah. Apalagi teman-teman yang sama-sama kita itu sering banyak kali kita ada di kegiatan-kegiatan rohani seperti yang ada di filsafat, ya mereka setuju saja. Karena biasanya yang pendidikan itu pasti akan berpasangan dengan
dari filsafat. Biasanya begitu. Iya. Jadi mereka Tapi seperti pada Iya, tapi pada akhirnya itu benar-benar kejadian, gak, Mem? Akhirnya benar itu terjadi ke depannya menjadi seorang istri pendeta. Oh tidak, filsafat, tidak ya, Mem ya? karena suami saya adalah guru fisika sekarang. Fisika. Iya, ya seperti yang sudah tadi Kak Jisa bacakan di CV ya, sobat sekolah. Oke, pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bagaimana akhirnya Mem Tapi menjadi seorang guru? begini Kak Jesa, Iya, gimana? meskipun saya menikah dengan seorang guru fisika, tapi saya Mhm. berterima kasih kepada Tuhan karena dalam dalam uh, kegiatan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ya melayani di sekolah, uh, ada pelayanan-pelayanan di sekolah. Jadi Hmm. saya kalaupun orang tua saya masih hidup yang sudah sepertinya membuatkan saya akan jadi dengan seorang pendeta, saya rasa dia juga tidak akan kecewa karena puji Tuhan sampai saat ini kami istilahnya masih aktif di gereja. Kami aktif di Oh. Iya, walaupun seorang guru tetap melayani di dalam gereja ya sebagai hamba Tuhan. Oke, sobat sekolah sudah banyak opening yang sangat luar biasa ya dari tadi definisi pendidikan menurut Mem, terus juga Mem juga sudah menceritakan bagaimana perjalanan hidup Mem akhirnya mengambil seorang guru yang awalnya nggak pengen jadi guru ya. Kalau bilang ditanya cita-cita awalnya nggak mau jadi guru dan juga kuliah awal semester juga bukan di pendidikan bahasa Inggris juga ternyata sobat sekolah, tapi akhirnya lanjutnya ke pendidikan bahasa Inggris sampai akhirnya ternyata orang-orang sekitar Mem itu betul-betul mendukung Mem waktu mengambil pendidikan bahasa Inggris. Oke, sobat sekolah, sebelum kita lanjut bertanya-tanya lagi dengan Mem, kita akan menyaksikan satu cuplikan iklan yang akan diputar berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, sobat sekolah, ketemu lagi dalam bincang-bincang kita pada malam hari ini di talk show Guruku Tersayang dengan Kak Jisa dan Mem Janet Wege. Oke, sobat sekolah, kalau tadi sudah tanya-tanya awalan yang dengan pengalaman-pengalaman Mem di awal akhirnya Mem menjadi guru, sekarang Kak Jisa mau tanya ke Mem juga nih. Kalau mau dilihat-lihat dari biodata Mem, dari tahun 94 itu waktu jadi instruktur mengajar ya Mem ya. Iya, iya. Mengajarnya ke anak-anak yang seumuran anak-anak SD Mem atau anak remaja. Waktu itu saya mengajar dengan anak apa ya? Itu sudah level itu kan level toh. Bahasa Inggrisnya ada Hmm. level-levelnya. Saya mengajar di level kalau tidak salah waktu itu oh bukan bukan level 1 tapi itu untuk dewasa, untuk adult. Jadi ada Hmm. anak SMA-nya di situ, ada kan itu Hmm. tes toh, jadi ada anak SMA-nya di situ, ada mahasiswanya, malah ada yang orang sudah bekerja. Jadi Hmm. nah ketika ini pengalaman menarik yang saya
saya tidak lupa. Iya. Saya mengajar waktu itu eh, baru mau masuk, mereka sudah di dalam kelas. Waktu itu saya karena saya kecil, Iya. saya hanya apa ya, cuma bawa buku seadanya karena ya memang saya sudah begitu eh, bawa buku seadanya. Saya masuk di kelas, mereka mengira saya itu adalah juga bagian dari Mahasiswa. siswa yang bukan Oh, iya, apa mahasiswa. ya, ya, ya yang akan diajar. Tapi Iya. ketika saya masuk langsung di meja, eh, mereka tertegun. Saya juga agak bagaimana ya, mau bilang gugup karena yang di situ adalah ternyata mereka itu besar-besar semua, dewasa semua, anak SMA paling tinggi itu SMA kelas 2, kelas 3 ya. Kemudian yang lain itu mahasiswa-mahasiswa. Itu Wah. saya merasa gugup. Itu pertama kali saya mengajar. Saya gugup karena saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menghadapi orang-orang yang seperti itu. Tetapi akhirnya dengan pertolongan Tuhan, Iya. saya bisa mengatasi dan kami menjadi teman yang baik ya di dalam selama di kelas itu. Itu untuk kelas pertama. Nah, saya waktu itu mengajar ada beberapa kelas, jadi ada juga kelas yang lain, ada juga untuk anak-anak ya. Kak, waktu itu saya pertama kali masuk karena saya kuliah, jadi saya tidak Iya. ada kelas yang sore, saya hanya ada kelas malam waktu itu. Tapi ketika sudah mulai dekat libur, saya sudah diberikan kelas yang untuk mengajar anak-anak eh, SD ya, SD Iya. kelas 6 atau yang seumuran begitu. Tapi kan ini dites, jadi bervariasi mereka, tapi kebanyakan mereka itu adalah anak-anak SMP kelas 1. Oh, seperti itu ya, Mem ya. Waktu Mem jadi instruktur bahasa Inggris ya waktu itu ya, Mem ya. Oke, Mem. Kira-kira Kak Jason mau tanya, kira-kira sulit gak Mem waktu itu Mem jadi instruktur bahasa Inggris yang kalau mau dibilang waktu itu juga Mem paginya kuliah ya Mem ya. Tadi kalau didengarkan dari pengalaman Mem, pagi kuliah, malamnya baru mengajar gitu ya Mem ya. Melakukan proses pembelajarannya di malam, jadi instruktur bahasa Inggrisnya di waktu malam hari gitu ya Mem ya. Eh, Bagaimana ya? Memang waktu itu orientasi saya adalah saya butuh uang cash. Ya. Orientasi saya Oh, juga butuh untuk kebutuhan saya, dan iya saya juga Mem. kalau boleh saya juga bisa membantu orang tua saya karena orang tua saya di rumah sakit waktu itu. Jadi Hmm. saya Tuhan itu baik pada saya, sangat-sangat baik. Hmm. Saya mendapatkan bukan dosen, ada dosen yang memberikan kepada saya kesempatan untuk labor. Jadi saya waktu itu bukan cuma hanya kuliah kemudian bekerja, tapi saya Hmm. kerja di sekolah untuk membiayai pendidikan saya. Karena saya ini mahasiswa yang kalau mau dibilang full labor. Jadi saya kerja, Hmm. setelah saya kerja di sekolah, di kuliah itu, saya jadi ada korektor, kemudian apalagi ya, saya pernah jaga uh, di office, di kantor. Hmm. Siangnya saya seperti itu, kemudian saya juga harus kuliah kan, belajar, dan malamnya saya harus mengajar, pergi mengajar. Hmm. Dan waktu itu saya ingat sekali, saya tinggal di rumah dosen. Saya tinggal di rumah Hmm. dosen. Jadi kalau dulu di Unclub itu ada aturannya bahwa kalau tinggal di rumah dosen itu mata kuliahnya hanya sedikit, tidak boleh ambil banyak. Hmm. Kalaupun kerja, eh, jam kerjanya hanya sedikit karena harus bekerja di rumah dosen tempat kami tinggal. Dan saya sangat berterima kasih sekali karena dosen ini sangat mengerti saya. Dosen ini sangat mengerti saya sehingga ketika saya mendapatkan tawaran untuk mengajar, saya konsultasi dengan Mem dan Sir waktu itu. Kemudian Mem dan Sir ini memberikan izin kepada saya Hmm. untuk mengajar. Jadi saya tinggal di rumah dosen, saya harus kerja di rumah dosen, ya. Siangnya saya harus labor sambil kuliah, kemudian malamnya, jadi sudah sore itu, malamnya saya pergi mengajar di Hmm. UNES. Tapi
saya juga tidak enak akhirnya, tidak enak tinggal di rumah dosen karena saya harus pulang malam, sementara kunci sudah ditaruh di tempat tertentu, saya harus masuk sendiri malam-malam. Karena saya sekolah kita itu maksudnya kegiatan belajarnya itu selesai kan jam 8. Itu di Iya. Manado, di kota, sementara di Unpad itu di Ermadidi. Jadi kita harus ada sekitar 1 jam harus pulang. Jadi saya harus sampai di rumah itu sekitar jam 9. Jam 9 jam. Jadi saya ada perasaan tidak enak juga, dan dosen tempat saya tinggal itu juga bilang begini, mereka juga tidak mau saya jadi susah, jadi Iya. tidak enak juga. Bagaimana kalau saya berusaha untuk cari pengganti saya, kemudian saya mungkin bisa tinggal di tempat yang kos-kosan lah, ya, yang bisa kos supaya eh, tidak terlalu bagaimana ya. Memang saya tidak enak karena saya tinggal di rumah dosen, kemudian saya harus Betul. mendapatkan izin keluar. Jadi akhirnya Mm. eh, saya diantar waktu itu untuk pergi ke tempat kos, dapat tempat kos di mana saya kuliah, kerja, kemudian malamnya saya boleh pergi. Jadi memang apa ya? eh, Memang waktu itu saya jadi kurus karena banyaknya yang harus saya lakukan. Ya, pengalaman yang sangat luar biasa ya waktu selama berkuliah ya, waktu menjadi pendidikan bahasa Inggris, tapi di samping itu juga menjadi seorang instruktur bahasa Inggris ya. Eh, Lumayan ini ya ya, membagi waktunya juga pasti juga sulit ya ya sebenarnya, tapi ya puji Tuhannya semua bisa terlewati sampai hingga saat ini menjadi guru bahasa Inggris di perguruan Advent di Kelabat ya ya. Oke mem. Kalau mau dilihat berarti dari tahun 94 sampai sekarang kurang lebih 28 tahun ya Mem ya mengajar ya. Sudah berkecimpung di dunia pendidikan ya Mem ya. Menjadi seorang guru, menjadi seorang guru. Waktu Mem akhirnya menjadi seorang guru setelah sudah tamat dan menjadi seorang guru berarti sudah tidak kaget ya Mem ya waktu akhirnya terjun ke dunia sekolah gitu Mem. Iya, Karena sebelumnya sudah menjadi seorang instruktur ya, Mem. iya, Sementara seperti itu. itu. Iya. Kalau gitu, Mem, mau tanya, ada nggak, Mem, satu pengalaman yang bikin Mem merasa kalau menjadi seorang guru tuh, wah ternyata gampang, atau mungkin sebaliknya kayak, aduh sulit sekali ya ternyata menghadapi siswa-siswa dengan berbagai-bagai karakter gitu, Mem. Atau kamu mungkin Mem malah merasa kayak, aduh kenapa waktu itu saya akhirnya mengambil pendidikan bahasa Inggris dan menjadi seorang guru ya gitu. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu Mem rasakan, boleh Mem ceritakan kepada sobat sekolah? Ini pasti bicara tentang suka duka ya, jadi guru. Gini. Saya menyesal saya tidak. Maaf, saya ada batuk sedikit. Jadi begini, karena ternyata setelah saya mengajar, memang pertama waktu mengajar ini beda ya, mengajar di language school dan mengajar di sekolah formal. Kalau language school itu bukan sekolah formal kan. Yang sekolah formal itu adalah SD, SMP, SMA, mahasiswa. Jadi kalau di language school kami itu guru-guru, para instruktur hanya ngajar, hanya ngajar. Tidak ada sesuatu yang harus kami berikan untuk mendidik. Seperti yang kalau kita di sekolah formal, kita itu ada, apalagi sekolah Advent, ya, apalagi sekolah-sekolah di bawah naungan organisasi gereja. Kita di situ diharuskan untuk ada yang namanya integrasi iman dalam pembelajaran. Jadi kita itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi kita itu juga diminta untuk mengintegrasikan hal-hal baik, ya, hal-hal yang baik yang untuk membangun karakter. Sementara kalau di language school, waktu itu saya tidak tahu language school
sekarang ini bagaimana, apalagi yang di bawah organisasi kita. Tapi yang dulu kami tidak ada namanya integration faith, value and learning. Jadi ya kami ngajar, kami hanya ajarkan bagaimana bicaranya, bagaimana speaking, penyebutannya, bagaimana grammarnya begini, harus bilang ini, harus bilang itu. Ya, tapi kalau di di sekolah formal itu lebih begini, mereka datang di situ karena mereka butuh, yang di language school. Mereka datang ke situ karena mereka butuh, ya. Jadi otomatis mereka akan perhatikan, apalagi kalau yang sudah dewasa, mereka lebih mudah untuk dilatih di diajari. pembelajaran. Tapi kalau sekolah formal, apalagi anak tingkatan SD itu berbeda dengan tingkatan SMP, dan untuk tingkatan SMA juga berbeda. Dan cara kita menangani mereka juga, cara para guru untuk mendidik mereka juga itu kita tidak bisa sama rata. Jadi banyak suka duka. Tapi kalau saya mau bilang suka duka yang paling banyak itu yang dirasakan adalah ketika mengajar di sekolah formal. Jadi gitu ya. Iya, pernah saya menghadapi ini baru mengajar di sekolah di mana ya yang mau tanya SD dulu. Saya mengajarkan pertama jam 2 di kelas SD. Saya belum tahu mengajar, saya tidak punya latar belakang bagaimana menghadapi anak-anak kecil, anak-anak SD. Jadi saya harus selain berdoa, saya harus tanya-tanya guru-guru yang senior, bagaimana harus menghadapi anak-anak yang kecil ini. Saya sebenarnya ditawarkan untuk SD kelas 1. Waduh, masih kecil banget ya memang. Ya. Masih Dan muda saya tidak tahu, saya menyerah, saya bilang, tidak. Kalau mau kalau diterima saya hanya mau mengajar di kelas 3 lah, jangan di kelas SD kelas 1. Karena saya tahu bagaimana menghadapi SD kelas 1. Karena sebelum saya masuk untuk mengajar, saya sudah orientasi dulu. Saya sudah lihat-lihat. Karena waktu itu kebetulan tante saya mengajar di sekolah itu, kemudian dia harus pindah ikut suami, dan syaratnya dia harus cari pengganti. Dia itu guru SD kelas 1, karena dia memang majornya adalah pendidikan dasar. Jadi dia SD kelas 1, dia tahu menghadapi anak-anak kelas 1. Nah saya pendidikan bahasa Inggris, tidak tahu bagaimana menghadapi, tidak belajar pendidikan SD, saya nanti kewalahan. Jadi saya bilang saya tidak bisa menggantikan kalau SD kelas 1. Jadi apalagi kalau SD itu semua mata pelajaran harus dikuasai ya Mem ya, bukan cuma bahasa Inggris. SD kelas 3 juga demikian. SD kelas 3 juga demikian. Cuma kalau SD kelas 1 kan dia harus, guru itu dituntun ibu di kelas. Jadi benar. Dia harus tuntun, apalagi saya sudah lihat ada satu kali anak kecil itu menangis karena dia mau ke toilet, harus diantar dan lain-lain. Nah, saya waktu itu tidak siap. Kalau dia kelas 3 SD sudah lebih bagus. Makanya saya menawarkan diri kelas 3 saja. Dan ketika di kelas 3 itu tetap juga saya harus mengajar, harus menyesuaikan diri, tanya-tanya bagaimana menghadapi anak kelas 3 SD, apa yang saya harus buat. Karena saya tidak punya pengalaman. Tetapi di saat itu ketika saya mengajar di SD kelas 3 itu, saya mendapatkan penghiburan. Ketika saya ada masalah, saya lihat anak-anak ini, saya mendapatkan penghiburan. Saya bilang, Tuhan, ternyata Engkau tempatkan saya di sini adalah untuk menghadapi anak-anak ini. Jadi saya berusaha. Waktu itu siswa-siswa saya di SD itu anak-anak dosen. Kemudian ada lagi saya anak-anak dosen, kemudian orang-orang yang termasuk besar, saya segani lah cerita. Malah pernah pengalaman ini, saya tidak akan lupa ini. Salah satu siswa itu sakit sudah 3 hari.
Dan saya tidak tahu harus buat apa. Saya tidak tahu. Kemudian guru-guru senior bilang, kali kelas. Kalau sudah ada yang satu sudah 3 hari tidak sekolah, kau harus kunjungi. Kemudian kau harus berdoa. Betul. Dan anak yang akan saya kunjungi itu adalah dosen filsafat. Di rumah dosen filsafat, seorang pendeta yang dosen saya juga ketika saya kuliah, ambil mata kuliahnya. Jadi istilah saya sedang. Saya gugup. Jadi, ini saya tidak tahu apakah ini suka atau duka, tapi waktu itu saya gugup sekali. Saya bilang, berdoa. Iya, kamu harus berdoa, harus mendoakan anak yang sakit, mendoakan keluarganya. Jadi akhirnya saya memberanikan pergi mengunjungi. Dan di tengah kegugupan, ini saya harus berdoa kepada seorang pendeta yang adalah dosen. Ya, jadi dibayangkan rasa guru saya seorang guru baru ini. Saya puji Tuhan saya bisa lalui, ya. Dan sekarang anak yang saya kunjungi itu ketika satu kali saya bertemu dengan seorang pendeta, dia kebetulan pendeta di jemaat kami, ditempatkan di jemaat kami berbincang-bincang, kemudian dia bilang, istri saya adalah, dia sebutkan nama itu. Katanya dulu Mem pernah kunjungi waktu dia kelas 3 SD, dia sakit, dikunjungi. Oh ya, ternyata dia ada. Puji Tuhan dia jadi seorang istri pendeta. Jadi itu pengalaman yang menyenangkan, seru juga menjadi seorang istri. Iya, oke. Ini pengalamannya benar-benar sangat seru ya, Mem. Selama Mem jadi guru waktu guru di bangku SD ya, Mem. Jadi SD kelas 3 ya, Mem ya. Iya, kalau di SMP gimana nih, Mem? Apakah di SMP juga ada satu pengalaman yang bikin Mem merasa suka menjadi seorang guru gitu, Mem? Boleh Mem bagikan kepada sobat sekolah, Mem? Di SMP saya, apalagi kalau anak SMP itu anak-anak yang bisa dibilang labil ya, Mem ya, moodnya labil ya. Gimana, Mem? Kalau waktu saya mengajar di SMP. SMP pertama, saya belum terlalu merasakan apa ya. Tapi ketika saya pindah di SMP yang berikutnya, ketika saya dipindahkan di sana dan saya jadi wali kelas, guru bahasa Inggris sekaligus wali kelas waktu itu, apakah mungkin karena saya sudah pernah dari SMA kemudian pindah ke SMP, jadi saya berusaha untuk mengerti anak-anak SMP perwalian saya khususnya. Dan ternyata mereka memang gimana ya, saya bisa habiskan waktu dengan mereka. Pernah satu kali saya ingat saya akan keluar daerah, kemudian kita ada peristiwa apa namanya, lomba kelas ya. Ketika saya bilang kita akan hias kelas karena saya tidak bisa, karena Mem tidak bisa hadir di acara ini, jadi kita harus buat sekarang. Sementara kelas-kelas lain belum, kita harus buat sekarang. Saya sangat terharu karena ada anak-anak yang mau tinggal dengan saya. Rajin sekali mereka bekerja. Dan sambil bekerja, kami bercerita-cerita. Saya mau cari tahu mereka. Jadi saya tanya, orang tuamu bagaimana? Engkau tinggal di mana? Jadi ada sekitar berapa anak itu ya? Ada 8 anak. Mereka siap untuk pulang sampai sore. Padahal waktu itu jam pulang itu kan jam 1. Iya. Tapi akhirnya saya telepon orang tua. Saya kasih tahu orang tua, anak-anak ini mereka kerja dengan saya untuk bersihkan kelas. Dan anak-anak ini mereka mau bekerja. Mereka mau bekerja dengan segala kelucuan mereka. Sementara kami bekerja, ada yang sudah menceritakan pengalaman-pengalaman mereka waktu di SD, bagaimana mereka diperlakukan waktu di SD, dan mereka juga merasa senang karena kita bisa kerja sama-sama. Malah satu kali saya bilang begini, libur, bagaimana kalau kita keluar? Kita cuma menghabiskan waktu bersama-sama. Jadi karena sekolah itu dekat dengan pantai, jadi kita ketemu di satu spot di
lokasi ini kita mau apa di sana, Mem? Ya, kita cuma duduk-duduk, kita bicara-bicara, kita nyanyi-nyanyi, ya seperti itulah yang saya lakukan dengan pengalaman yang saya rasakan. Salah satu pengalaman menyenangkan yang saya rasakan ketika ada di SMP. Dan yang menyedihkan yang pernah saya rasakan adalah terpaksa saya harus menghukum anak. Karena saya paling tidak suka menghukum anak. Maksudnya kami belajar bahwa dan kita semua tahu bahwa apa namanya apa itu tidak boleh ada corporal punishment ya. Jadi sahabat sekolah dalam pendidikan kita sekarang ini dalam semua pendidikan sudah tidak ada lagi yang namanya corporal punishment ya, pukul. Dan waktu itu saya ada anak-anak yang tidak masuk. Mereka bolos, tidak masuk. Dan saya harus cari. Kebetulan saya ada kendaraan motor. Saya dapat berita bahwa mereka itu ada di tempat-tempat main game. Ada di tempat-tempat. Karena ternyata di antara mereka ada yang sudah jadi joki. Karena lokasi sekolah kami itu ada dekat kampus, ya, jadi dekat daerah kampus. Jadi ada banyak tempat-tempat game di situ. Jadi anak-anak yang datang di sekolah kami datang dari berbagai wilayah dan mereka ternyata sudah ketagihan dengan main game dan ada yang sudah sampai jadi joki. Dan ada 4 anak yang saya cari tidak ada waktu itu karena mereka main game. Saya sudah pergi ke tempat game satu, ke game yang lain. Saya sudah pergi sampai di tempat game yang terkenal karena saya cari. Karena menurut orang tua mereka sudah datang ke sekolah tapi tidak muncul di sekolah. Jadi saya cari. Dan ketika saya cari, saya dapati mereka ada di tempat game. Akhirnya sebelum mereka pulang dan ini harus diurus. Karena ini sudah kejadian yang kesekian kali. Ini yang saya menyesalkan. Ketika waktu itu terpaksa saya harus gunakan corporal punishment untuk membuat mereka mengerti bahwa itu tidak boleh dibuat. Tapi yang saya sesali ya. Tapi ketika sebelum kami saya adakan hukuman itu yang sebelumnya tidak waktu itu kami berpikir bahwa itu masih bisa karena ada ayat yang mengatakan bahwa rotan di ujung rotan dan pengajaran kan ada yang ayat yang seperti itu. Jadi perlu, saya pikir perlu. Tapi sebelum saya menghukum mereka, saya tanya dulu apa kesalahan mereka. Mereka tahu mereka salah atau tidak. Dan minta maaf, saya kalau mengingat ini saya harus meneteskan air mata. Saya akan meneteskan air mata karena mengingat bahwa apa yang saya buat waktu itu. Jadi saya panggil mereka, kemudian sebelum dihukum waktu itu, saya tanya dulu mereka salah apa, mereka mengerti mereka salah atau tidak. Kemudian saya katakan bahwa saya harus menghukum mereka. Saya harus hukum mereka. Tapi saya katakan saya serius agar ini jadi pelajaran karena ini sudah berkali-kali. Jadi saya tanya, saya berdoa dengan mereka. Saya menangis waktu itu waktu berdoa. Saya ini memang melankolis, jadi mudah sekali mengeluarkan air mata. Jadi saya berdoa dengan mereka. Setelah berdoa, saya tanya, mana tempat yang engkau rasa aman buat saya untuk menghukum engkau? Oh, di sini. Ya, tunjukkan bagian pantat. Di sini. Jadi oke. Saya satu-satu ya. Saya bilang satu-satu. Dan saya menghukum mereka sungguh-sungguh. Jadi setelah berdoa, mereka keluar satu-satu datang. Hanya sekali saja. Saya sesali itu karena memang tidak seharusnya dilakukan. Tapi waktu itu yang terpikir dalam pikiran saya,
dan saya harus pukul. Tetapi ada yang ketika sesudah itu mereka bilang terima kasih. Ada yang mengucapkan terima kasih. Tapi untuk beberapa yang di belakang-belakang, karena mungkin yang pertama sudah bilang betul sakit, ya. Dipukulnya sakit, tidak seperti ada kan kalau cuma mau seperti menggertak anak-anak, jadi dia cuma bilang awas ya, Iya, saya pukul, pukul. Jadi cuma seperti dipukul aja begitu. Tapi ini tidak, memang saya pukul dan terasa sakitnya, diceritakan kepada teman yang lain. Jadi teman yang mungkin orang keempat ya, orang ketiga atau orang yang keempat, sebelum saya jalankan hukuman dia sudah, janji enggak lagi. Saya enggak lagi, tapi saya harus adil dengan yang lain-lain. Jadi walaupun dia menolak, saya harus jalan. Dan begitulah akhirnya hukuman dijalankan, dan saya tidak tahu setelah mereka tamat SMA, apakah tamat SMP, apakah di SMA mereka lakukan hal yang sama lagi. Tapi ketika setelah kejadian itu mereka sudah tidak lagi bolos, kemudian mereka main game. Tapi sekali lagi ya, sahabat sekolah, yang saya katakan tadi itu tidak seharusnya dilakukan, tidak seharusnya. Itu kita saat ini kita harus cari cara-cara yang lain, karena itu bukanlah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan satu masalah. Karena saat ini, dan memang ada tulisan-tulisan rohani juga yang mengatakan bahwa kita tidak akan memenangkan anak dengan cara yang seperti itu. Ada anak-anak yang lain mungkin bisa, tapi ada anak-anak yang lain tidak. Itu sebabnya kita perlu minta tuntunan Tuhan untuk bisa menjalankan hukuman yang benar, yang akan hukuman yang yang bisa menyelamatkan anak itu. Itu yang saya, kalau mau tanya duka, itu duka saya. Ya, itu hal yang saya sesali, yang saya buat. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi. Sejak saat itu tidak ada cara-cara hukuman seperti itu. Mohon maaf, saya agak terbawa dengan. Tapi kan ini saya memang tidak bisa dilupakan. Jadi saya terbawa dengan cerita masa lalu. Tapi ada di antara mereka anak-anak itu yang saya lihat sudah berhasil. Saat ini sudah menikah. Saya bersyukur untuk masa depan mereka, ternyata mereka itu bisa baik. Saya tidak tahu yang lain, tapi ada 1-2 yang saya lihat. Dari 4 atau 5 anak yang saya waktu itu. Puji Tuhan ya. Pengalamannya sangat luar biasa ya sobat sekolah yang sudah ceritakan oleh Mem. Dimulai dari suka duka ya waktu ya tentunya ada ya suka duka di waktu Mem menjadi seorang guru di bangku SD atau mungkin di bangku SMP. Juga ada hal-hal yang bikin Mem merasa sedih, dan puji Tuhan di balik semua itu ada sesuatu juga yang bikin Mem akhirnya bersyukur ya Mem ya untuk menjadi seorang guru ya Mem ya, entah itu di tingkat SD ataupun di tingkat SMP ya Mem ya. Oke Mem, kalau tadi ada satu tantangan ya Mem ya, sebenarnya itu bisa disebut satu tantangan menjadi seorang guru juga ya Mem ya, waktu Mem tadi menceritakan tentang anak yang bolos ya Mem ya, anak-anak yang bolos dan bagaimana akhirnya Mem memberikan satu ajaran kepada mereka supaya mereka berhenti untuk melakukan hal tersebut ya Mem ya. Dan akhirnya dari yang sudah Mem lakukan benar-benar ada sesuatu yang bisa mereka petik ya Mem ya, yang akhirnya buat mereka akhirnya berhenti untuk main game, untuk berhenti untuk tidak bolos lagi gitu ya Mem ya. Nah, kalau tadi Kak Jaisa, iya Mem, sobat sekolah, itu bukanlah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan. Ya. Jadi itu sebabnya saya ulangi lagi bahwa itu adalah hal yang menjadi duka buat saya, menjadi duka buat saya. Supaya boleh dibuatlah.
Iya, betul ya, Mem. Ini juga boleh di notes ya buat seluruh sahabat sekolah yang sudah dikatakan Mem tadi dari pengalaman Mem, biar boleh menjadi satu motivasi juga nih buat seluruh sahabat sekolah yang mungkin yang menyaksikan talkshow malam ini yang mungkin mau menjadi guru atau yang sudah menjadi guru ya. Biarlah yang tadi sudah Mem katakan boleh diterapkan ya di dalam kehidupan di dunia pendidikan. Oke, Mem. Ada juga nih, Mem, mau Kak Jaisa tanyakan. Kalau dilihat, Mem, lumayan banyak juga ya menjadi seorang guru bahasa Inggris ya, Mem, ya. Nah, ini mau tanya nih, Mem. Kalau ngomong tentang bahasa Inggris nih, Mem, ya. Kan berbeda jauh tuh sama bahasa Indonesia ya, Mem, ya. Kalau orang Indonesia, tulis apa, ngomongnya itu. Sedangkan orang bahasa Inggris itu, tulisannya apa, cara ngomongnya apa, ada tenses-tensesnya, ada grammarnya gitu ya, Mem, ya. Nah, gimana cara Mem pernah nggak Mem punya satu pengalaman yang Mem ngerasa kayak anak ini tuh dia ngelihat Mem aja udah males gitu buat mengikuti pelajaran bahasa Inggris gitu Mem. Terus gimana cara Banyak, Mem akhirnya mendekati anak-anak yang nggak suka pelajaran bahasa Inggrisnya? Boleh mungkin Mem ceritakan kepada sobat sekolah yang menyaksikan. eh, biasanya kalau di SD itu kan mereka pasti Hmm. suka karena Hmm. nyanyi-nyanyi, banyak nyanyi-nyanyinya, banyak itu eh, aktivitasnya. Kalau di Hmm. SMP, kalau mau ikut buku, Hmm. banyak kali anak-anak yang tidak termotivasi dari SMP, mereka itu dari SD, mereka itu pasti waktu di SMP juga tidak suka. Dan di SMA juga kalau mereka tidak termotivasi dari SMP, mereka juga tidak Hmm. suka waktu SMA. Nah, itu tantangannya, tantangan buat Hmm. kami guru bahasa Inggris adalah melihat itu. Jadi Iya. eh, kalau guru-guru yang yang ada di daerah eh, Jawa, Hmm. apalagi yang Jawa Barat, saya tahu sudah lebih maju dan banyak anak-anak Iya. yang dulu sudah lebih suka bahasa Inggris ya, Hmm. apalagi yang sudah banyak berkecimpung, bukan banyak interaksi dengan gadget dan lain-lain, pasti bahasa Inggrisnya akan jadi lebih baik dan mereka ada motivasi. Tapi yang Hmm. menjadi tantangan kami di sini adalah ketika kami harus menghadapi anak-anak yang datang dari sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah Hmm. yang dasar bahasa Inggrisnya rendah. Ya, saya katakan rendah Hmm. karena mungkin kualifikasi guru yang mengajar waktu mereka ada di SMP itu agak kurang. Hmm. Ya, kita harus putar otak lah bagaimana caranya. Karena emang ada, Hmm. kalau ada siswa yang kalau sudah mau bahasa Inggris, dia akan minta izin keluar. Dia akan izin keluar, Iya, dan memang. izin. Jadi, atau kalaupun dia tidak mengerti, dia akan tidur. Pengalaman saya Hmm. yang baru, ini baru terjadi di Iya. beberapa tahun terakhir. Ada anak yang memang dia tahu bahwa dia bahasa Inggris itu susah. Sampai Hmm. ketika saya mengajar menggunakan bahasa Inggris dalam kelas untuk membuat mereka terbiasa, dia langsung bicara begini, pakai bahasa Indonesia saja. Hmm. Pakai bahasa Indonesia saja. Malah dia minta kalau bisa gunakan bahasa bahasa kita. Kalau kita di Manado, gunakan bahasa Manado saja supaya mengerti. Nah, ini Hmm. jadi tantangan kami. Uh, jadi kalau mau bilang ada anak yang tidak suka kalau saya sudah masuk guru bahasa Inggris masuk itu ada memang. Dan untuk anak yang seperti ini saya sering gunakan seperti ini ya. Kalau dia ada bagian-bagian, ada uh, kebetulan kami ada acara-acara dan kami sudah harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi Hmm. karena kami ini apa namanya ya, bilingual ya. Jadi Hmm. ada acara chapel, ada acara apa? Acara-acara rohani yang lain yang sudah harus menggunakan Hmm. bahasa Inggris, maka saya akan dekati dia. Saya bilang nanti uh, saya buatkan rekamannya, saya Hmm. buatkan rekamannya dan dan engkau coba ikuti ya, ikuti Hmm. rekaman yang ada itu. Uh, jadi uh, artinya pun kadang-kadang saya berikan.
agar dia lebih mengerti. Karena kalaupun dia tidak mengerti, untuk apa dia hafal? Untuk apa Iya. dia hafal? Jadi Mm-mm. saya berusaha untuk membuat dia mengerti. Dan akhirnya walaupun saya tidak mengatakan bahwa dia sudah 100% bisa berbahasa Inggris, tetapi setidaknya saat ini kalau ketemu uh, ada bahasa Inggris yang keluar, ada bahasa Nah, Inggris yang diucapkan. Saya itu. tidak memintakan mereka harus menjadi uh, apa namanya perfect dalam bahasa Inggris, karena saya juga sendiri merasa sebagai guru bahasa saya belum sempurna, saya masih banyak Mm. kekurangan. Jadi saya mengharapkan agar ada kemajuan saja dari yang dia tidak suka menjadi sekarang mulai suka, itu sudah sesuatu hal yang besar. Itu sebabnya Mm. memang kita guru bahasa itu guru yang ada anak-anak yang tidak suka, karena seperti yang Kak Jaisa bilang tadi, Mm-mm. tulisnya ini, bacanya ini, Iya. itu membuat anak-anak, sedangkan bahasa Indonesia susah, apalagi ini bahasa. Iya. Jadi itu juga Iya. yang menyebabkan anak-anak tidak suka. Itu sebabnya kita harus punya apa ya namanya, kreasi lah, kreasi. Mm. Kalau kita bisa kasih listening, ada dengar, kita bisa kasih apa namanya games, ada permainan. eh, Mm-mm. Harus kreatif lah menjadi seorang guru bahasa Inggris agar anak-anak tidak bosan. Mm. Iya, ya Mem ya, betul ya. Kayak tadi yang Mem bilang, biarlah pengalaman yang sudah diceritakan Mem juga mungkin bisa diterapkan, mungkin sobat sekolah yang mungkin ragu pengen ngambil bahasa Inggris, tapi gimana ya metode buat menghadapi anak-anak yang sulit buat menerima bahasa Inggris gitu ya. Kadang orang bilang boro-boro bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja aku masih sulit, masih susah ngomong gitu ya, bahasa Indonesia formal, Ya. apalagi bahasa Malah Inggris gitu ya. ya Mem ya. Ini ada satu cara yang saya minta mereka buat ya. Jadi Mm, eh, iya. apa eh, apa namanya itu, general instruction, petunjuk-petunjuk yang umum. Mm, Contoh, saya akan bilang attention please, ya. Kemudian mm-mm. greetings dan yang lain-lain itu yang jadi pembicaraan umum kita setiap hari itu seharusnya pakai Mm, bahasa Inggris ya. Jadi mm, saya motivasi mereka untuk gunakan bahasa Inggris. Tapi memang mm, ketika anak-anak sudah mulai menggunakannya, saya saya mm, saya motivasi mereka untuk bisa kepada sesama teman. Karena mm. kalau di rumah tidak bisa bahasa Inggris, di mana lagi kalau bukan di sekolah? Jadi di sekolah itu tempat Betul. kita latihan, tempat kita apa eh, mempraktekkan apa yang kita pelajari. Karena ingat, Mm, eh, sobat sekolah, karena ingat ya, karena kalau kita belajar bahasa itu, kalau kita tidak praktekkan itu eh, tidak ada hasilnya. Jadi itu harus dipraktekkan, bukan cuma sekedar belajar saja, tapi mereka harus sanggup untuk eh, apa menghasilkan sesuatu. Dia bisa bicara, mm, bisa menulis, ya. Itu yang namanya aktif ya, aktif eh, mm, aktif English. Jadi mereka harus bisa. Nah, biasanya kalau mereka diminta untuk bicara, speak, ada anak-anak yang memang tidak mau. Mereka akan bilang, mm. "Eh, jangan-jangan nanti sudah bicara bahasa Inggris, muntah. Ketika muntah, keluarnya ubi. Artinya, ini yang biasa jadi di sini ya. Jadi artinya, ya Iya, kita iya. masih makan ubi, kenapa juga kita harus apa seperti tadi ya katanya mesti bicara-bicara bahasa Inggris. Eh, itu Mm, banyak kali, bukan kadang-kadang. Itu yang banyak kali menyebabkan anak-anak tidak mau bicara bahasa Inggris. Jadi kalau itu mm, eh, bicara bahasa Inggris itu perlu dorongan juga. Jadi kalau ada mm, anak-anak yang bicara bahasa Inggris kemudian salah, janganlah kita tertawakan. Janganlah kita. mm, Kalau kita tahu bahasa Inggrisnya yang benar, kita ulangi kata itu ya, tanpa harus menyebutkan engkau salah. Ya, jadi mm. eh, karena itu juga saya lihat ketika masih pertama kali saya mengajar bahasa Inggris, kemudian dia Iya, sudah berusaha mau bilang, kemudian kamu salah. Semangatnya akan turun. Semangatnya. betul. Demikian, Kak. Iya, oke.
Banyak sekali ya ternyata Mem pengalaman yang Mem rasakan selama berkecimpung di dunia pendidikan, entah itu suka dan duka, apa yang sudah Mem rasakan, gimana rasanya menjadi seorang guru di tingkat SD atau tingkat SMP, menghadapi tantangan juga yang lumayan sulit ya, dengan anak yang bolos, dengan memilih game gitu ya daripada pendidikan, dengan juga anak yang sulit dalam bahasa Inggris ya. Banyak sekali ya ternyata pengalaman Mem dalam menghadapi hal-hal tersebut. Oke, sebelum kita ke yang bagian yang paling terakhir nih Mem, kita akan menyaksikan lagi satu cuplikan yang akan diputar berikut ini. Selamat menyaksikan. Hello everyone, welcome to KAA program, the program which intended to embody the Christ-like character of KAA inhabitant lives and to let them get used to read and meditate the scripture, sharing of testimony and praying one another for families and for the government as well are the activities done during this program. It has been expected that this program will make the students know more about Jesus, love Him more, and will bond the relationship and trust between teachers and students. Oke, sobat sekolah, kalau mau dilihat waktunya sudah menunjukkan 21:11 waktu Indonesia Barat ya, sobat sekolah. Yang artinya kita akan menuju kepada closing statement yang akan diberikan oleh Mem Janet. Boleh Mem memberikan satu closing statement pesan untuk seluruh sobat sekolah yang menyaksikan yang mungkin pengen menjadi guru atau yang sekarang lagi jadi guru atau masih bimbang, aduh jadi guru gimana ya rasanya gitu. Boleh Mem memberikan statement-statement dari Mem. Dipersilahkan Mem. Pertama, pendidikan itu, menjadi guru itu adalah satu pekerjaan yang menyenangkan. Jangan berpikir bahwa menjadi guru itu sulit. Yang kedua, libatkanlah Tuhan ketika kita mengajar. Dan Tuhan akan buka jalan. Kalau kita mendapatkan kesulitan-kesulitan menjadi seorang guru, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan kepada orang tua dari semua sobat sekolah, mari kita dorong anak-anak kita, support mereka dalam semua usaha pendidikan yang mereka dapatkan, dan berikan kepada mereka kebebasan seluas-luasnya untuk mengeksplor diri, khususnya dalam hal bahasa Inggris, karena saya ini sekarang mengajar bahasa Inggris. Dan kepada semua sobat sekolah yang menyaksikan acara ini, ketika ada teman-teman yang berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris, kemudian mungkin salah, janganlah kita tertawakan, malah berikanlah semangat untuk mencari yang lebih baik, mana yang baik, mana yang benar dalam hal berbahasa Inggris. Dan ingat, bahasa itu harus dipraktekkan. Jadi kalaupun sobat sekolah belajar bahasa Inggris, kemudian bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang lain, tetapi kalau tidak dipraktekkan, maka itu hanya akan jadi pengetahuan dan kita tidak punya keahlian yang lain. Yang paling terakhir sekali, saya ulangi kembali bahwa kalau saya bisa melewati menjadi seorang guru sudah hampir 20-an lebih tahun ini,
Dan saya merasakan bahwa mengajar itu adalah pekerjaan yang indah, mendidik adalah pekerjaan yang indah. Itu semua karena Tuhan. Dan kita meletakkan Tuhan dalam denominasi apapun kita. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan yang pertama dalam pembelajaran kita, maka sesulit apapun itu, Tuhan akan berikan kepada kita jalan keluar. Dan kita akan merasakan apa? Kita akan nanti melihat ke depan hasil-hasil yang kita tanamkan ketika kita menjalankan tugas kita sebagai seorang. Puji Tuhan. Satu closing statement yang sangat luar biasa yang sudah dikatakan oleh Mem narasumber kita pada malam hari ini. Oke, sobat sekolah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Mem Janet lagi. Semoga ini boleh menjadi satu sumber inspirasi bagi seluruh sobat sekolah dimanapun kalian menonton talk show pada malam hari ini. Kita akan menutup rangkaian acara Guruku Tersayang yang akan dipimpin doa oleh Mem Janet lagi. Boleh Mem pimpin kami dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami berterima kasih karena kesempatan yang indah kami bisa sharing pengalaman menjadi seorang guru. Tuhan, kami tahu bahwa contoh guru kami yang terbesar adalah Yesus Kristus. Biarlah ketika kami akan menjalankan tugas kami sebagai seorang guru, kami akan melihat Yesus, akan berusaha untuk menjadi guru yang baik untuk anak-anak didik kami. Dan ketika kami jika kami adalah seorang siswa, mahasiswa, biarlah kami pun akan menjalankan tugas kami dengan baik. Kami akan belajar dengan baik. Dengan tuntunan Tuhan, kami akan berusaha untuk mempraktekkan apa yang kami pelajari. Dan khususnya ketika kami berbahasa Inggris, biarlah Engkau tolong kami agar kami bisa menggunakan bahasa ini dengan baik dan benar, bukan untuk kepujian kami, tapi semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Engkau akan menolong kami, menuntun kami, untuk bisa menjadi manusia yang berguna, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai Engkau datang pada kami. Inilah yang didoakan. Terima kasih untuk pertemuan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Mem Janet atas kesediaan Mem pada malam hari ini sudah menjadi narasumber di grup talk show Guruku Tersayang. Ya, untuk seluruh sobat sekolah, jangan lupa untuk tetap saksikan sesi Guruku Tersayang di setiap hari Kamis pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan narasumber luar biasa lainnya. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube Bukit Zaitun dan channel YouTube Sion Priangan KJB. Bagi seluruh sobat sekolah nih yang mungkin ingin menontonnya kembali dari awal, jangan sedih karena sobat bisa tetap menonton penayangan ini di channel YouTube Bukit Zaitun dan Sion Priangan. Pada malam hari ini, Kak Jaisa dan Mem akan pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam.